Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Paskalia Pradanti, Magister Pendidikan selaku dosen mata kuliah teori grup. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan contoh-contoh soal terkait definisi subgrup, contoh-contoh subgrup, order group, dan order elemen. Baik, di sini kami terdiri dari Mbak Nurul Sangadatul Husna dengan NPM 6036, Mbak Wahyu Eka Susanti dengan NPM 6038, Mbak Viola Eksa Pradesta dengan NPM 6042, Adi Dwi Kurniawan dengan NPM 6046, Yuni Fitrianti, mohon maaf, Yuni Fitriani dengan NPM 6050, dan saya sendiri Fauzia Rahma dengan NPM 6105. Untuk contoh soal yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Husna. Kepada Mbak Husna, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini soal pertama yaitu diberikan grup modulo 6 dengan operasi penjumlahan atau M6,11. Nah, di mana M6 ini anggotanya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Dan elemen identitas dari penjumlahan yaitu 0. Jadi kita eh, jumlahkan setiap anggota dari M6 ini sehingga diperoleh 0. Yaitu ataupun 6 sehingga nanti jika kita modulkan 6 hasilnya sama dengan 0. Nah, di sini untuk 1 kita jumlahkan sebanyak 6 kali sehingga hasilnya 0. Maka order dari 1 yaitu 6. Lalu untuk 2 ini kita jumlahkan 3 kali sehingga diperoleh 6 atau jika kita modulkan dengan 6 hasilnya sama dengan 0 sehingga kita peroleh order dari 2 ini sama dengan 3. Lalu untuk 3 kita jumlahkan 2 kali sehingga memperoleh 0 sehingga modulo dari 3 yaitu sehingga order dari 3 yaitu 2. Lalu untuk 4 kita jumlahkan 3 kali sehingga diperoleh 12 atau jika kita modulkan dengan 6 hasilnya sama dengan 0. Nah, sehingga didapat order dari 4 yaitu 3. Lalu untuk 5 kita jumlahkan sebanyak 6 kali sehingga diperoleh 30, di mana 30 ini jika kita modulkan dengan 6 hasilnya sama dengan 0 sehingga order dari 5 sama dengan 6. Lalu untuk 0 sendiri ordernya yaitu 1. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Wahyu Eka. Kepada Mbak Wahyu Eka, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Untuk soal nomor 2 yaitu diberikan grup X, kali dengan anggota dari K sama dengan I, negatif I, 1 dan negatif 1. Dengan membuat tabel Cayley berikut, maka kita mudah untuk menentukan order masing-masing elemen. Bisa dilihat di layar ya. Ini jadi elemen identitasnya dari kali adalah 1. Jadi jika I dikalikan dengan 4 dan dimodulokan dengan 4, maka hasil dari order I adalah 4. Selanjutnya, jika negatif I dikalikan dengan 4 sama dengan 1 dan dimodulokan kepada 4, maka hasil dari order negatif I adalah 4. Selanjutnya, jika negatif 1 dikalikan dengan negatif 1 sama dengan 1, dimodulokan dengan 4, maka order dari negatif 1 adalah 2. Selanjutnya, untuk order dari 1 sendiri yaitu 1. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Wahyu Eka. Untuk soal yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Viola. Kepada Mbak Viola, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk soal yang ketiga, misalkan H beranggotakan 0, 3, 6, 9. Buktikan H subgrup dari Z12 dengan operasi penjumlahan. Perhatikan bahwa H adalah subset tak kosong dari Z12.
Karena Z12 merupakan grup berhingga, maka teorematika bisa digunakan. Perhatikan tabel berikut yang menyatakan hasil operasi A plus ditambah B untuk setiap A, B, elemen dari H. Hasil-hasil operasi dalam tabel tersebut merupakan anggota dari H, yang artinya untuk setiap A, B, elemen H, berlaku juga A plus B, elemen H. Berdasarkan teorematika, H adalah subgrup dari Z12. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Viola. Baik, untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Adi. Kepada Mas Adi, saya persilahkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait soal nomor 4. Di mana soalnya misalkan ada grup G dengan G itu merupakan suatu matriks dengan entry-nya A, B, C, D. Dengan A, B, C, D itu merupakan elemen bilangan bulat dan kemudian ada grup H dengan matriks A, B, C, D yang merupakan elemen G dengan aturannya A plus B plus C plus D itu sama dengan 0. Kemudian himpunan G adalah grup di bawah operasi penjumlahan matriks. Pertanyaannya, buktikan bahwa H adalah subgrup dari G. Untuk penyelesaiannya, berdasarkan definisi dari himpunan H adalah subset dari G. Selain itu, H bukan himpunan kosong karena memuat matriks 0. Kemudian misalkan kita ambil sembarang A dan B elemen H, di mana A itu adalah matriks dengan entry-entrynya A1, A2, A3, dan A4. Kemudian B adalah matriks dengan entry-entrynya B1, B2, B3, dan B4. Untuk suatu bilangan bulat A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, dan B4 dengan aturan dari himpunan H yaitu entry-entrynya harus sama dengan 0 jika dijumlahkan. Maka A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 sama dengan 0. Kemudian untuk B1 ditambah B2 ditambah B3 ditambah B4 itu sama dengan 0. Kemudian akan diperlihatkan bahwa A plus B itu harus menghasilkan 0. Jika A plus B itu merupakan 0, maka termasuk dalam elemen dari H. Kemudian dalam kasus ini A plus B yaitu A1, A2, A3, A4 ditambah dengan B1, B2, B3, dan B4 dihasilkan matriks dengan entry-entrynya A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3, dan A4 ditambah B4. Kemudian dari entry-entrynya jika dijumlahkan akan dihasilkan A1 plus B1 ditambah A2 plus B2 ditambah A3 plus B3. Jika dikelompokkan A dengan A, kemudian B dengan B, dihasilkan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4, kemudian ditambahkan dengan B1 ditambah B2 ditambah B3 dan ditambah dengan B4. Dengan aturan di atasnya tadi, bahwa A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 itu sama dengan 0, maka dihasilkan untuk A1 ditambah sampai dengan A4 itu hasilnya 0. Kemudian untuk yang B1 sampai B4 ditambahkan juga dihasilkan 0. Maka untuk entry-entrynya jika dijumlahkan dihasilkan 0 ditambah 0 yang menghasilkan bilangan 0. Kemudian karena entry-entrynya merupakan bilangan bulat jumlah 0, maka A plus B itu merupakan elemen dari H. Karena terbukti A plus B elemen H, sehingga H disebut subgrup dari G. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk soal yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yuni. Kepada Mbak Yuni, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya adalah soal nomor 5. Diketahui GL 2,R adalah grup di bawah operasi perkalian matriks yang didefinisikan dengan S sama dengan matriks dari A00A dengan A elemen R dan A tidak sama dengan 0. Periksa apakah S adalah subgrup dari GL 2,R. Penyelesaiannya yaitu setiap anggota S itu kan adalah matriks non-singular, sehingga S adalah subset dari GL 2,R. Selain itu, S juga bukan himpunan kosong, karena memuat matriks identitas. Nah, kita misalkan A, B elemen S, di mana A besarnya itu sama dengan matriks A00A dan B sama dengan matriks B00B. Untuk suatu A, B elemen R dan A, B itu tidak sama dengan R. Diperhatikan bahwa B inverse itu sama dengan 1 ber B kuadrat dikalikan dengan B00B. Itu menghasilkan 1 per B kuadrat dikali B
itu kan 1 per B. Kemudian 1 per B kuadrat dikalikan 0 hasilnya 0. Kemudian 1 per B kuadrat dikali 0 juga 0. Dan 1 per B kuadrat dikali B itu 1 per B. Sehingga B inversnya itu sama dengan 1 per B, 0, 0, dan 1 per B. Sehingga nanti AB inversnya itu matriks dari A dikalikan dengan matriks dari B diinverskan, yaitu A00A dikalikan dengan 1 per B 0, 0, 1 per B, sehingga menghasilkan A per B 0, 0, A per B. Nah, karena A per B-nya itu bilangan real tak 0, maka AB inverse-nya juga merupakan elemen dari S, sehingga S adalah subgroup dari GL 2,R. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Yuni. Selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Untuk soal nomor 6 yaitu jabarkan orde masing-masing elemen dari bilangan bulat modulo 3, plus di mana anggota dari bilangan bulat modulo 3 ini adalah 0, 1, dan 2. Nah, untuk 0 sendiri itu memiliki orde 1 karena 0 ketika dimodulkan dengan 3 hasilnya 0. Terus 1 itu dia memiliki orde-nya itu 3 karena ketika 3 dimodulkan dengan 3 itu hasilnya 0, dan 2 itu memiliki orde 3 karena 6 ketika dimodulkan dengan 6 sendiri 6 ketika dimodulkan dengan 3 hasilnya 0. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.